banyak berita nih tentang bisnis digital di tahun 2023. JDID resmi tutup tanggal 31 Maret. Wah, angka cantik, malah dia tutup lagi. Kabarnya JDID tutup gara-gara direkturnya nggak jelas. Kenapa pula bisa nggak jelas? JDID tutup gara-gara direkturnya bodoh, hanya bisa buat PPT cantik. Duh, makanya di tahun 2023 ini sebaiknya jangan tergiur oleh hal-hal yang sekilas tampak indah. Tertipu presentasi cantik. Kalau presenter cantik nggak ada masalah, tapi presentasi cantik, wah. Terus ada juga nih, Tokopedia resmi ganti CEO. Cewek pula. Widih, tahun kelinci ganti pimpinan, direkturnya cewek nih. Wah, Melissa Siska Juminto. Tapi ada lagi nih, Google kabarnya nilai sahamnya turun. Wah, Google padahal itu adalah searching point nomor 1 kalau pakai internet. Ada pula nih, dengan kondisi-kondisi seperti ini, kira-kira tahun kelinci air ini gimana ya dampaknya terhadap bisnis yang berhubungan dengan digital? Bisa membuat bisnis digital galau nih sepertinya kelinci ya. Wah, kira-kira gimana ya peluang bisnis digital di tahun kelinci air tahun 2023? Akankah bisnis digital berpeluang baik atau kurang baik? Yuk kita lanjut teman-teman semua. Dan pastinya kondisi tahun kelinci air ini membuat kalian semua cenderung banyak bingungnya nih. Mau bikin usaha baru, mau melanjutkan usaha yang udah ada, mengembangkan bisnis, apalagi digital, harus bagaimana ya? Dan kuartal pertama tahun 2023 ini tampaknya auranya sedikit mendung. Bagus-bagus nggak bagus gitu loh. Oke deh, kita lanjut. Bisnis digital sebenarnya adalah bisnis yang berhubungan dengan elemen logam secara Feng Shui. Dan memang di tahun ini logam cenderungnya agak netral sih. Tahun 2023 logam dibilang bagus banget juga enggak, jelek banget juga enggak nih. Dan tahukah kalian bahwa bisnis logam itu seperti IT, e-commerce, telekomunikasi, otomotif, manufacture, dan lain-lain, kalau bermanfaat buat kehidupan pastinya sangat dibutuhkan nih. Tapi kira-kira bisa jangka panjang atau enggak ya? Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa ya, tekan tombol like, share, dan subscribe. Saya lanjut lagi ya. Kita lanjut dengan fenomena bisnis digital di tahun kelinci air 2023. Bisnis online tuh sebenarnya top-topnya pada saat pandemi tahun 2020 sampai dengan 2022. Tetapi secara Feng Shui, sebenarnya bisnis yang berhubungan dengan logam, seperti halnya bisnis digital, mestinya sudah ditanam sejak tahun 2016. Dan panennya itu 2020-2021. Itu adalah tahun tikus logam. Makanya bisnis logam bagus di tahun 2020 yang lalu. Dan kala itu memang tikus merupakan permulaan dari semua urutan sio-sio. Jadi artinya di tahun tikus terjadi pembaharuan dalam semua aspek kehidupan. Yang membaharui adalah elemen logam. Logam menjadi sarana untuk pembaharuan kehidupan. Terus apa kabar nih dengan 2023 ini? 4 tahun sudah sejak pandemi 2020, yaitu 2020, 2021, 2022, dan sekarang 2023. 4 tahun sudah nih. Wah, udah lama juga nih. Dari lahir mestinya sudah mulai lebih normal ya, sudah mulai lebih beranjak dewasa. Jadi sebenarnya logam yang sudah berkuasa sejak 2016, 2023 ini sebenarnya sudah mencapai titik jenuh juga sih. Dibilang bagus banget juga enggak, dibilang jelek juga enggak. Dan memang tahun ini bisnis logam harus bisa terus berjalan. Jangan sampai kolaps nih. Bisnis yang bersifat logam sifatnya dingin, keras, dan agak sedikit kaku,
harus bisa berstrategi nih, karena tahun 2023 ini banyak terjadi over energy, apalagi bisnis logam. Banyak hal berpeluang over energy nih. Artinya banyak ide tidak mudah terwujud. Kalau kamu mau menjalankan bisnis logam, pelan-pelan, satu persatu, slow but sure. Terus buat kamu-kamu yang baru memulai bisnis logam, sebaiknya coba deh analisa dulu. Jangan sampai masalah. Karena tahun 2023 ini banyak hal berpeluang over energy. Dan artinya banyak hal berpeluang tidak mudah terwujud. Serta berpeluang juga masalah. Seperti tertipu, unfinished work, dan lain sebagainya. Jadi buat kamu yang baru mulai bisnis logam, sebenarnya pikir 2 kali deh. Dan buat bisnis logam yang ingin mengembangkan, seharusnya sudah dari tahun-tahun yang lalu, tapi baru mulai sekarang. Tahan dulu. Bukan waktu yang tepat untuk cepat-cepat mengembangkan. Yang penting sekarang harus bisa mempertahankan. Dan bidang digital seperti e-commerce saat sekarang ini sudah top to the limit. Jadi artinya bisnis logam kalau mau begini begitu udah gak gampang lagi nih. Jadi mestinya tinggal mempertahankan yang sudah ada, jangan sampai turun. Kalau sampai turun bahaya nih. Dan kalau bisa segala macam ide yang terjadi harus ditahan dulu, dipikir untuk implementasi tahun-tahun ke depan. Kalau kebanyakan ide nanti berpeluang gak maksimal. Dan nantinya juga banyak ide yang tidak bisa diimplementasikan. Akhirnya jadi nggak jelas deh mau melakukan apa. Karena itu bisnis logam harus hati-hati dan berstrategi. Dan buat kamu-kamu nih yang bergerak bidang IT, jangan berpikir bercabang, harus fokus. Makanya buat kamu yang baru mulai IT, sebaiknya hati-hati deh. Jangan FOMO. Kalau belum menguasai bisnis logam, seperti bisnis yang berhubungan dengan teknologi, IT, e-commerce, sebaiknya tahan dulu deh, karena bukan saat yang tepat. Dan bisnis IT yang sudah berjalan, sebaiknya harus bisa dipertahankan nih, sampai dengan 2024, tahun pembaharuan. Karena tahun depan terjadi persaingan serius nih. Jangan terburu melangkah dulu tahun ini, satu persatu, dan kita persiapkan untuk langkah jangka panjang. Sedikit tips buat kamu yang melakukan bisnis logam, sebaiknya jangan melakukan langkah besar di bulan Maret, Agustus, dan September. Takut terjadi masalah. Selain itu, apabila penggerak bisnis logam atau pimpinan utama logam atau pemilik bisnis logam itu bersio monyet, sio ayam, sio macan, sio ular, ataupun juga sio kelinci, harus berstrategi nih. Jangan sampai terjatuh. Bergerak satu persatu, slow but sure. Nah, khusus bisnis logam yang dilakukan oleh orang yang bersio kerbau, pekerja keras, dan cukup terpercaya, tahun ini memang bisnis logam bisa cukup baik. Apalagi jika dipegang juga oleh sio kambing, sio babi, atau sio naga. Akan lebih baik dan stabil nih. Jadi buat kamu-kamu yang lagi berat untuk megang bisnis logam, sebaiknya libatkan sio-sio yang lagi cukup oke nih. Di antaranya sio kerbau, sio kambing, sio babi, sio naga, supaya lebih stabil dan netral. Selain itu juga tips buat yang kamu yang berbisnis logam, perhatikan arah hadap usaha logam kalian nih, apakah sudah tepat? Apakah hadap bisnis logam kalian bisa bawa masalah? Ingat loh, arah hadap yang salah bisa menimbulkan masalah buat bisnis logam ke depannya. Apalagi tahun 2023 ini banyak hal tiba-tiba terjadi dan memberatkan. Hati-hati ya buat lokasi usaha yang menghadap tenggara, timur, dan selatan. Jangan sampai masalah ya. Yang masih cukup oke adalah hadap barat daya, timur laut, utara, ataupun juga barat. Berstrategilah buat teman-teman yang berbisnis logam. Lakukan strategi investasi jangka panjang, yaitu 3 sampai dengan 5 tahun. Supaya bisnis logam kalian tetap cuan dan tidak sampai amsyong alias sampai turun dan bermasalah. Jadi kesimpulannya gimana nih?
bisnis logam, fenomena bisnis logam di tahun kelinci air 2023 ini. Harus bisa bertahan dan persiapan langkah strategi jangka panjang 3 sampai dengan 5 tahun. Dan jangan cepat-cepat mengambil langkah keputusan, baik itu besar, kecil atau menengah. Lalu jangan mulai dulu kalau kamu belum pernah bergerak dalam bidang logam. Dan jangan memperluas usaha logam tanpa strategi. Cek selalu ya, Jenny Feng Shui Calendar untuk mengembangkan bisnis kalian. Dan juga jangan ikut-ikutan tren. Bisnis logam seperti halnya online shop, e-commerce, IT, itu adalah bisnis yang bergerak cepat, tapi tahun ini berpeluang agak sedikit masalah. Hati-hati masalah logam, karena bisnis logam sudah mulai to the limit dan over energy. Perhatikan para pimpinan bidang logam, terutama yang bersio monyet, sio ayam, sio kelinci, sio macan, sio ular. Sebaiknya jangan banyak maunya. Kalau sedang masalah, ajaklah kerjasama sio babi, sio kambing, ataupun juga sio naga, supaya aman nih. Sepertinya bisnis logam, seperti halnya IT dan e-commerce, masih oke-oke aja sih tahun 2023 ini, asal jangan terburu-buru dan bukan yang baru mulai. Lakukan persiapan jangka panjang 3-5 tahun ke depan. Dan jika ingin melangkah besar tahun ini, coba pertimbangkan baik-baik. Jangan sampai masalah, jangan sampai unfinished project, jangan sampai tidak terbayar atau tertipu, dan juga jangan sampai kehilangannya. Oke deh teman-teman, segitu aja dulu tips fenomena bisnis logam di tahun kelinci air 2023. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe Jenny Feng Shui Friends for Life.